Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Bun. Alhamdulillah. Baik, Iya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai kegiatan awal, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, iya. boleh ya Bu? Sangat boleh, Bu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian. Eh, Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian, bagaimana tanggapan atau respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach? Dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya lanjut, Bu, ya. Lanjut, Bun. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Melalui coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh tentunya, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya. Iya, benar sekali. Oke, saya akan lanjutkan langsung ke pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang Ya. ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Iya. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang memberikan pertanyaan berbobot, Bun, kepada Baik, kucing. berarti akan fokus kepada memberikan pertanyaan yang berbobot. Uh, saya akan lanjut pada pertanyaan yang terakhir, Bu. Iya, Apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? iya. Saya berharap dari proses kucing yang akan saya lakukan ini, kucing saya dapat menemukan rencana aksinya, idenya, gagasannya dari permasalahan yang dia miliki. Oke, luar biasa ya indikator yang Ibu harapkan. Oke, Bu, hanya ini pertanyaan praobservasi. Nanti yang saya inginkan, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mungkin nanti pada saat pelaksanaan atau proses coachingnya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee-nya. Monggo, Bu. Oke, oke, makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Ani. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Ani. Gimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Sri. Bu Sri, Alhamdulillah. ini lagi sibuk nggak? Enggak Bu, saya lagi free hari Eh, ini. Bisa saya ganggu ini ceritanya? Enggak Bu. Ya, terkait yang kemarin ini Bu Ani, apa kira-kira ingin disampaikan ke saya nih Bu Ani? Iya, saya lagi galau ini Bu Sri. Kalau Waduh, Bu Sri punya waktu, saya mau curhat bentar, bisa nggak? sangat bisa Bu Ani. Hari ini saya kebetulan lagi kosong untuk curhat-curhatannya Bu Ani. Iya, apa Alhamdulillah. yang ingin dicurhatkan Bu? Ya, jadi gini Bu, sekarang kan kita sedang mengikuti program guru penggerak. Jadi, Iya. eee saya ingin menampilkan hal baru gitu loh di kelas, pada tahun ajaran baru nanti, yang belum sempat saya terapkan sebelum, PGP ini. Jadi biar ada perubahan gitu loh, Bu. Masa iya sih harus sama dari yang kemarin terus sekarang setelah ikut PGP sama lagi, kan pengen yang beda gitu. Masya Allah, sangat bagus sekali ya Bu Ani harapannya ya. Iya, Oke, jadi Bu Ani ini ingin ya nanti ingin menampilkan sesuatu yang baru ya. iya, Sangat bagus sekali ya. Nah Bu, kira-kira nih Bu ya,
dari percakapan kita ini nantinya ke depan, apa yang ingin Ibu Ani harapkan dari Tentunya saya ingin mendapatkan solusi Bu ya dari yang saya bilang tadi itu. Jadi saya berharap ada perubahan dari tahun yang sebelumnya, biar nggak monoton gitu loh Bu. Terus anak-anak juga biar lebih antusias gitu. Jadi siswa-siswi yang Ibu harapkan di tahun ajaran baru lebih antusias, Bu ya, Iya, benar. daripada tahun sebelumnya. Iya. Apa-apa saja ya yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pembelajaran Ibu selama ini, Bu? Ya, jadi selama ini sih saya lebih banyak menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya kayak media itu saya memanfaatkan media-media yang sudah ada. Banyak kan di sekolah-sekolah biasanya media-media yang kita dapatkan bantuan dari dinas gitu loh Bu. Kemudian juga ada media-media konkret yang ada di sekeliling kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian kalau masalah metode, selama ini saya lebih banyak menggunakan metode metode tanya jawab, kemudian diskusi dan ceramah, itu aja sih, Bu. Ya, jadi selama ini Ibu Ani sudah memfasilitasi siswanya dengan media-media yang sederhana ya Bu ya, yang ada di sekitar Ya, sekolah ya. ya, Kemudian Ibu juga melakukan model pembelajaran yang tanya jawab, diskusi ya. Nah, ya. dari pembelajaran yang sudah Ibu terapkan ini Bu, bagaimana reaksi siswa-siswinya Ibu? Mereka sih biasa-biasa aja ya, mereka tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Maksudnya nggak ada sih yang sampai misalnya nggak mau ikut kelas atau bagaimana. Cuman mereka tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa, tapi mereka kayaknya kurang antusias gitu loh Bu, kayak kurang semangat gitu loh. Iya, jadi kurang semangat saja Bu ya. Iya, kurang antusias Kalau juga. diskalakan ini ya, Bu Ani, kalau di rentang 1 sampai 10, ini siswa-siswi Bu Ani ini berada di skala berapa nih, Bu? Dari segi antusiasnya ya, kira-kira di skala Mm-mm. 6 kayaknya Bu, Ya, karena mereka berada di tetap skala mengikuti 6. Nah, harapannya pembelajaran. Bu Ani? Iya, betul Kalau sekali. ya Kalau harapannya Bu Ani? kalau bisa sih minimal 8 lah Bu, biar ada peningkatan gitu 8. Kalau bisa 9 atau mungkin 10 gitu. Iya, karena kurang antusias ya siswa-siswinya Ya, ini. Jadi apa indikator pencapaiannya Bu Ani, harapannya Bu Ani seperti apa? saya ingin anak-anak itu lebih antusias, lebih semangat belajar, sehingga nilainya juga nanti lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, dari hal itu sepertinya saya butuh perencanaan yang lebih matang kayaknya, Bu. Iya, jadi yang Ibu butuhkan itu indikatornya nilainya anak-anak Ibu ini nanti akan meningkat, Bu ya. Iya, Kemudian antusiasnya juga lebih meningkat. iya. Iya, jadi Mm-mm. kira-kira perencanaan yang seperti apa yang akan Ibu lakukan? Perencanaan mungkin karena kemarin-kemarin kan kita menggunakan rancangan berupa RPP yang biasa kita gunakan itu ya. Nah, setelah Ya. PGP ini kan kita dapat materi berupa RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi KSE. Nah, mungkin itu bisa saya terapkan supaya bisa mengakomodir kebutuhan belajar dan gaya belajar murid gitu, Bu ya. Oh iya, Ibu sudah mendapatkan ilmu pengetahuan ya, pemahaman tentang RPP berdiferensiasi di CGP ya Bu ya, 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 di ya. program guru penggerak, dan itu Ya. akan Ibu implementasikan untuk ya mengatasi permasalahan yang Ibu Ani eh, hadapi saat ini Bu ya. Iya. Nah, di dalam eh, RPP pembelajaran berdiferensiasi ini, Mm-mm. kira-kira gaya belajar apa yang akan Ibu Ani penuhi? Belajar, kalau selama ini kan saya menggunakan berbagai macam media yang visual aja ya. Nah, tuh misalnya saya gunakan yang lain.
kayak misalnya video atau hal-hal lain gitu. Jadi saya ingin memenuhi semuanya gitu loh Bu, melalui RPP berdiferensiasi ini. Jadi bukan hanya yang visual, tapi juga auditori dan juga kinestetik. Seperti itu Bu. Iya. Sangat bagus sekali Bu Ania. Iya, Ya, tadi Bu Ani sudah berencana untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, ya, tadi ada terintegrasi KSE. Benar ya, begitu tadi benar. Bu ya? Benar, Nah, benar, benar, kira-kira benar sekali. KSE mana yang ingin Ibu tekankan di dalam Mm-mm. pembelajaran ini Bu? Ya, jadi kan kemarin ini kan kita sudah dapat materinya Bu ya, dan sudah saya terapkan pada murid saya yang sekarang. Dan ini kan rencananya nanti pada tahun ajaran baru. Nah, kemarin-kemarin sih yang sudah saya terapkan itu kesadaran diri dan manajemen diri. Saya rasa itu enggak terlalu susah penerapannya ke anak-anak. Anak-anak sudah terbiasa sekalipun mungkin kemarin-kemarin kita belum tahu ini KSE, tapi pada dasarnya kita sudah sering sering apa namanya, sudah sering kita lakukan. Nah, rencananya untuk murid saya yang di tahun ajaran baru ini, saya ingin memperkuat mereka pada KSE membangun relasi serta, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Bu, yang 2 itu. Iya, bagus sekali Bu Ania membangun relasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Iya, benar sekali. Kemudian Ibu menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya, Nah, kira-kira ini sudah semua harapannya Bu Ani ya. iya. Kira-kira dalam merencanakan semua ini apa Mhm. gambarannya Bu Ani? Apa langkah utamanya? Kedua, untuk mencapai ini Bu. Mungkin saya, membuat RPP-nya dulu kali ya, membuat Oh, benar sekali Bu. rancangannya berupa RPP seperti itu. Oh, iya iya Bu. Ya. Ya, membuat RP. Nah, Bu Ani, kira-kira Mhm. siapa nih yang akan membantu Bu Ani yang terlibat di dalam perancangan RPP ini, Bu? Eee, kebetulan di komunitas itu, di komunitas KKG di kecamatan saya, ada guru penggerak angkatan 2. Kemudian ada juga rekan CGP dari angkatan 6 yang sama dengan kita sekarang sedang mengikuti, pelatihan, diklat ya. Jadi, sepertinya saya bisa berdiskusi dengan mereka, kemudian, saya juga kayaknya bisa saya mintain masukan dan saran terkait penerapan RPP berdiferensiasi ini nanti. Wah, luar biasa ya, Bu Kan Ani, rekan guru penggerak, kemudian iya, relasinya juga ada yang sangat aktif di eh, KKG ya, Bu ya. iya, benar, benar. Jadi bersama-sama Bu ya dalam merancangnya. Nah, Iya, kira-kira nih Bu, kapan nih rencananya akan diterapkan nih Bu? eee sebelum tahun ajaran baru sih ya, yang pasti karena ini kan Ya, rencananya saya terapkan pada murid saya yang nanti. Kebetulan saya kan, sekarang ini pegang kelas 6 Bu, kelas 6 yang sekarang tahulah kalau yang di jenjang akhir kan biasanya anak-anak lebih cepat berakhir dari yang lain gitu. Jadi kemungkinan saya, tidak sempat terapkan di murid saya yang sekarang. betul sekali Bu Ani. Dan saya akan menunggu ya Bu Ani, gimana hasilnya, menunggu Iya, cerita-cerita Bu Ani ya, iya, bagaimana hasil dari implementasi rencana aksi yang Ibu Ani rencanakan ini. iya, Nah, iya, Bu Sri. Bu Ani, Iya, dari percakapan yang baru saja kita lakukan nih Bu, iya. apa saja yang sudah Ibu Ani dapatkan? Saya sudah menemukan solusi ya. Jadi yang tadinya anak-anak saya kurang antusias, saya rencananya ingin melakukan, perencanaan yang lebih matang, dengan membuat RPP berdiferensiasi yang integrasi KSE, ya seperti itu. Ya, Bu Ani sudah menemukan solusi dengan membuat eh, rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Ya benar. Iya, Masya Allah sekali Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mendapatkan solusi tersebut Bu? Tentunya senang Bu ya, senang kemudian lega, jadi, banyak sekali manfaatnya ya kita sharing-sharing seperti ini.
yang Alhamdulillah. tadinya kayak itu tadi, kita kan sama-sama dapat ilmu di PGP ya. Kita udah tahu, tapi kadang nggak kepikiran gitu loh, Bu. Pikiran untuk Kadang menerapkannya, benar. Senang, saya senang. Alhamdulillah Bu Ani, Ya, saya ucapkan terima kasih Bu ya telah melibatkan saya ya dalam permasalahannya Bu Ani. Di ya, sini kita sama-sama belajar Bu ya, semoga apa yang sudah Bu Ani terapkan itu bisa juga menjadi acuan saya nanti untuk kepada siswa-siswa saya di sekolah saya. benar Ya, sekali, Bu. mungkin Terima kasih. Bu Sri sudah meluangkan waktu untuk mendengar curhat saya. iya, sama-sama Bu. Mungkin karena kita sudah mencapai ya apa yang telah kita harapkan, mungkin Ya, kita cukupkan sampai di sini Bu Ania. Kita akan iya, berjumpa kembali ya pada sesi percakapan berikutnya ya Bu ya. iya. Ya, Terima akhirnya kasih, kita Bu Sri. akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ketemu lagi nih, Bu. Tadi saya menyimak luar biasa prosesnya ya. Iya, iya Bu. Ya. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar. Bagaimana Ibu sebagai coach ya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachingnya, kemudian bisa diberikan tanggapan-tanggapan positif ya, kemudian bisa juga kayaknya menemukan satu Iya, solusi betul yang sekali. solutif sekali ya. Luar biasa kegiatannya. Baik Bu, jadi sebelum kita tutup ya proses coaching klinis kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi sebagai langkah akhir dari observasi ini, Bu. Ya, boleh ya? Baik, ya. Sangat Baik. boleh Bu. Terima kasih atas waktunya ini ya. Yang pertama, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, Bu ya. Nggih, Kemudian saya menerapkan juga 3 prinsip kucing, nggih. kemitraan, kemudian proses kreatif, Heeh. kemudian eh, yang satunya lagi yaitu memaksimalkan potensi. Iya, jadi Oke. ketiga itu yang saya terapkan. Mhm. Kemudian saya juga menggali informasi-informasi dari kuci saya Ya, dengan menerapkan mendengar aktif Bu ya, sehingga saya nggih, dapat menggali informasi dengan jelas, sehingga siap. dari situ saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Oke. sehingga Eh, kuci saya dapat hah? menemukan solusinya sendiri untuk pemecahan masalahnya Bu. Berarti tadi dari alur Tirta tadi sudah terpenuhi, nggih? Dari prinsip Koci tiga-tiganya diterapkan dengan baik. Kemudian model alur Tirta Ibu juga sudah menerapkan ya. Baik dari segi tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian tadi juga diperkuat dengan rencana aksi, kemudian bagaimana tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan tadi, yaitu ketemu solusi-solusi yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan kucinya. Iya, Baik, betul luar sekali. biasa Bu. Setelah menemukan solusi yang luar biasa, baik saya ingin gali sedikit Bu, ya, Oke. terhadap proses tadi. Menurut saya, ya, saya harus memberikan sedikit penilaian karena tadi di awal kan saya harus memberikan penilaian sesuai dengan rubrik, Ya, ya. betul Oke, sekali. menurut proses coaching tadi memang sudah berjalan dengan baik, kemudian alur Tirta juga sudah terlihat dengan baik, ya. Bagaimana Ibu sebagai coach ya berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachnya sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching ini juga dapat berjalan dengan prinsip coaching, yaitu tadi ada 3, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Maksimalkan potensi.
Kemudian tadi juga saya sudah melihat, sudah luar biasa dari mulai penilaian dan asumsi dan juga tidak ada timbul judgement. Kemudian juga tidak timbul kata yang dilarang. Mengapa? Alhamdulillah. Iya, Dahlah ya, iya. hal-hal seperti yang memang harus dihindari dan Ibu sudah konsisten walaupun tadi di awal tidak diikrarkan ya. Iya. Untuk area ini yang ingin dikembangkan sudah sesuai dengan percakapan kita tadi sebelum melakukan coaching. Artinya pada saat pra itu kita sudah ada komunikasi ya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan terakhir, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Ya, jadi dari proses coaching yang baru saja saya lakukan nih Bu ya, Oke, sepertinya saya lebih eh, belajar lagi, praktek lagi oke, untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. oke, Praktik terus agar oke. akan terasa mudah Bu ya. Mungkin Oke. seperti itu Bu ya. Luar biasa, berarti Ibu itu akan melakukan praktek dan praktek baik ke rekan sejawat, kemudian Iya, mungkin betul. juga nanti kepada murid ya, agar Oh iya, semua betul sekali. potensi yang Ibu punya akan tergali, kemudian dapat berkembang, kemudian dapat bermanfaat bagi semua orang yang bisa diberikan bantuan untuk menuntun, mengarahkan, ketemu solusinya sendiri. Jadi mereka sebagai coach akan benar-benar secara mandiri menemukan solusi yang solutif dan berguna bagi mereka untuk bisa dikembangkan ke depannya. Ya, baik Bu, luar biasa apa yang kita harapkan hari ini dapat terlihat dengan nyata dan jelas. Alur kita juga sudah nampak. Akhirnya penilaian secara rubrik yang itu pun sudah terpenuhi dengan baik. Demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Mungkin kita cukupkan karena apapun yang sudah kita lakukan mulai dari pra, kemudian saya mengobserver kegiatan coaching tadi, kemudian sampai dengan pasca ini sangat luar biasa ya. Baik, Ya, kita terima akhiri. kasih Terima Bu kasih atas Yen. waktu sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Ya, Apa gimana kabar Bu kabarnya Bu? ini? Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Ani? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Sesuai dengan Syukur. permintaan Bu Yeni kemarin bahwa hari Oke, ini katanya mau adakan coaching ya. Siap, betul Ya, sekali Bu. ya, jadi kemarin Bu Yeni meminta saya untuk mengobservasi jalannya coaching yang akan dilakukan dengan coachingnya. Seperti itu Bu ya. Betul sekali. Ya, jadi sebelum melakukan coaching, sebagai Mm, langkah awal, saya ingin Ya, mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Yeni nanti. monggo Bu. Ya, oke Bu Yen. Jadi pertama-tama saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian penilaian yang akan saya lakukan nanti di proses coaching yang akan Ibu lakukan. Siap. Jadi pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Siap. sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee-nya? Kemudian bagaimana coachee juga bisa merespon pertanyaan yang Ibu lontarkan. Dan jangan lupa juga nanti tolong disesuaikan dengan prinsip coaching. Bu udah tahu ya, yaitu Iya, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. iya. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti?
Baik, terima kasih, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini tentunya Ya, ada 3 kompetensi inti ya, Bu, yaitu ya, kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu saja saya akan menghindari kata-kata tanya mengapa, hmm, apakah, dan sudahkah. Kayaknya seperti iya, itu, Bu. iya, iya. Ya baik Bu, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari coaching-nya nanti? Eh, ya, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu Ya, fokus kepada mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. jadi 2 ya, Nggih, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. iya. Oke, setelah itu, eee, pertanyaan terakhir, apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik, Bu. Indikator ketercapaian yang ingin saya peroleh dari coaching hari ini, saya berharap coach saya mendapatkan solusi dari Mhm, permasalahan yang dihadapi, ya. Kemudian dapat memperoleh cara-cara atau langkah atau strategi, ya, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dengan baik. Kayaknya seperti itu sih, Bu. iya, sesuai dengan, harapannya pada saat kita memiliki masalah, Bu, ya. Ketika kita, Nggih, mengadu atau misalnya curhat, tentunya kita iya, ingin memperoleh solusi, ya. iya. Saya Oke, juga berharap baik, Bu. demikian. Iya, Iya, coach saya nanti iya, akan mendapatkan solusi yang solutif ya untuk permasalahannya yang dihadapi. Itu iya, mungkin, Bu. iya. Sip. Oke, Bu, selamat melakukan, coaching. Hanya itu pertanyaan pra-observasi dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga sukses. Baik, Terima terima kasih, kasih Bu. atas waktunya. Saya akan Iya, melaksanakan kegiatan coaching kali ini. ya silakan, Terima Bu. kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Sri? Alhamdulillah, Bu. Saya sih baik-baik saja, Bu. Oh, nggih. Maaf ya Bu Sri, kemarin katanya saya dihubungi ya untuk kepengen ketemu dengan saya. Tapi kemarin saya kayaknya waktu saya ada sesuatu deh. Akhirnya ya saya bisanya siapnya hari ini gitu loh. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah, Bu. Ya, Oke, saya ini mohon alhamdulillah. maaf ya, Bu Yen. Harus Oke, melibatkan Bu Yen nih. Ada sesuatu memang ini, Bu, yang harus saya bicarakan sama Bu Yen nih. nggak Alhamdulillah, Bu apa-apa. Yen punya waktu hari ini. Oke, it's okay lah. Kalau mau curhat-curhat, kebetulan saya juga ada waktu. Kata orang Ya, Bu Yen. Jabani. Monggo Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan? Ingin Iya, Bu curhat-curhat gitu Yen. ya? Baik, Iya. ya terima kasih. Saya kepengen tahu dulu, karena kayak kepengen ada curhat-curhat nih. Kira-kira apa topik atau agenda percakapan kita kali ini yang ingin Ibu Iya, sampaikan kepada saya? iya Bu Yen. Ini terkait siswa-siswi saya di sekolah, Bu Yen. Oh gitu. Iya, jadi saya ini agak bingung nih, Bu Yen. Iya. Jadi saya mikir ya, Bu Yen, saya harus berbagi ke siapa gitu ya, Bu ya, Heeh. untuk bersama-sama memikirkan hal ini, Bu. Jadi Oh begitu. begini, ada siswa saya di kelas ya, Bu Yen. Ya. Ini sudah beberapa kali dia Mm-mm. lakukan ketika saya mengajar di kelasnya. Iya. Begitu saya masuk ruangan ini, Bu Yen ya, eh, Ya. dia langsung menghampiri saya ke meja saya, Bu. Hmm. Langsung menghampiri, kemudian dia ngomongnya begini, Bu, saya Ya. enggak kerjakan tugas. Padahal saya Wih. belum untuk memulai suatu pembelajaran nih. Langsung datang nih. Oh iya, saya enggak kerjakan tugas. Saya siap dihukum.
Silakan Luar Bu. biasa. Hah? Luar Saya biasa kaget loh. nih Bu. Heeh. Iya, ada sisi positifnya, ada sisi Mhm. negatifnya ya. Kemudian saya fokus ke sisi negatifnya ini Bu. Iya, kalau dikembangkan ya parah ini Bu ya, menurut Heeh. saya. Heeh, jadi saya Oke. mikir, jadi dia sudah menyiapkan dirinya, dia lebih siap dengan hukuman daripada dia siap untuk belajar. Jadi Brilian sangat sekali ya. Dia ya, punya ide cemerlang, artinya dia itu punya tanggung jawab terhadap dirinya, dia bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang harus dia terima, tidak mengerjakan tugas, dia langsung ajukan diri. Artinya karakternya ya, dia sebenarnya baik ya, kemudian dia berani bertanggung jawab, "Bu, sebelum ibunya memberikan hukuman, baik Bu, ini hukum saya." Berarti dia bertanggung jawab. Nah, karena Ibu punya permasalahan seperti itu, ya, saya kepengen juga menggali nih. Nanti selama percakapan ini, apa sih yang Ibu harapkan dari apa yang kita lontarkan hari ini? ya, tentunya saya ingin ada ide Bu ya, ada jalan Oke, keluarnya. Sehingga anak oke. ini tidak lagi berbuat seperti ini. Karena ini dia lakukan bukan hanya sekali Bu. Jika dia lakukan hanya Mhm. sekali, mungkin saya bisa Bu ya menerima hal tersebut ya. Tapi karena ini berulang-ulang kali, setiap ada tugas dia lakukan hal itu saja Bu. Nah itu, saya ingin ada ya cara apa, cara yang harus saya lakukan Oke, sehingga anak ini, bisa melakukan tugasnya seperti teman-temannya yang lain. baik. Ini memang agak complicated ya permasalahannya. Kita anggap dia sederhana, tapi kayaknya tidak. Kita anggap dia tidak, tapi kayaknya sih bisa kita selesaikan dengan baik kayaknya. Oh iya Bu, dengan kondisi seperti itu, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk Iya, selama ini mengantisipasi karakter ya? Ini kan karakter si person iya tersebut. betul. Oke. Iya, jadi dengan karakternya dia yang seperti itu, Bu, ya, ketika dia melakukan hal itu, saya menyuruh dia untuk mengerjakan tugas yang tidak dia kerjakan di rumahnya. Jadi kamu nggak perlu, eee lari-lari keliling lapangan, kamu ndak perlu angkat kaki satu di depan kelas, kamu ndak perlu ibu beri hukuman. Cukup kamu mengerjakan tugas ini di Mhm. kelas sekarang juga. Jadi itu, hal yang saya lakukan, Bu Berarti Ibu Yen. melakukan pendekatan personal ya, menguatkan Iya, bahwa dia harus menuntaskan hal tersebut. mhm. Selain itu, ada nggak tindakan yang lain atau strategi yang lain yang Ibu lakukan terhadap si siswanya yang antik ini? Iya. Iya, dia antik ya, Bu, ya. Oke, jadi selain itu, selain saya menyuruh dia untuk mengerjakan tugasnya yang tertinggal, Oke. saya mencoba untuk menggali ya, Mhm. menggali, di rumah dia ngapain aja, Ya, alasan-alasan dia tidak mengerjakan tugas itu apa. Jadi ya. saya menggali, tetapi, yang saya dapatkan itu ya jawaban yang biasa-biasa saja, Bu, tidak ada yang, membuat mengacu dia bisa berbuat seperti itu. Dia normal aja seperti anak-anak pada umumnya di rumahnya. Oh begitu. Artinya terkait motivasi belajar atau mungkin gaya belajarnya, apakah itu Ibu sudah penuhi? Agar dia tidak sekedar semua persoalan, oh yang gampang saja ataupun yang paling sulit, dia akan mampu atau mau mengerjakannya gitu, Bu. Pernahkah Iya. Ibu melaksanakan Saya itu? pernah melakukan, pembelajaran ya, yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, Bu, ya. Oke. Teman-temannya di dalam kelas itu antusias, sangat antusias, Bu. Kecuali yang unik ini, Bu, yang antik ini. Dia ogah sepertinya, Bu, menerima apapun yang ada. Menerima, hal-hal baru itu dia sudah menolak hal itu. Jadi ketika Gitu. saya suruh, Bu, seperti teman-temannya yang lain ya, saya tidak Ya, membeda-bedakan, jadi ya. saya ingin ketika saya ingin melatih, reading-nya, Hah? membacanya, dia langsung jawab, "Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa saya nggak bisa." Jadi dia sudah nyerah duluan ini, Bu. Dia Berarti sudah sebelum nyerah berjuang, duluan heeh, dia tanpa sudah mau sebelum berjuang, oke, sebelum berjuang dia menyerah duluan ya. dia nyerah duluan, Bu. Berarti di situ kita mungkin masih kekurangan strategi, Bu.
Iya, bisa Tadi Ibu sudah jadi. melakukan pendekatan, kemudian secara personal juga Ibu sudah memperkuat dia, kemudian memberikan beberapa tuntunan ya, agar dia benar-benar yakin dia mampu. Ibu juga tidak membeda-bedakan mereka semua. Artinya perlakuan itu sangat manusiawi, memanusiakan manusia. Kita anggap semua center learning belajar terhadap siswa. Artinya dia harus mendapatkan sense positifnya gitu kan. Ternyata itu tidak berpengaruh. Atau bagaimana dengan perlakuan teman-teman di sekolah? Artinya rekan guru atau guru mapel yang mengajar di kelasnya dia. Apakah ada sesuatu yang berbeda ataukah sesuatu yang adem-adem aja, sama-sama saja? Iya. Iya, benar sekali, Bu. Saya juga bertanya kepada guru mapel Heeh, yang lain, Bu, ya. Ternyata ya. mereka juga mendapat perlakuan yang sama, Bu. Tetapi bedanya mungkin mereka pernah melakukan hukuman ya, saking sebelnya ya sama siswa yang antik ini ya, Oke. akhirnya diberikanlah hukuman. Maka dari itu ketika dia menghadapi pelajaran saya, dia sudah siap dengan hukuman yang akan dia terima. Berarti kalau saya mendengar dari informasi dari Bu Sri ini, seakan teman-teman itu menjadi a priori, ya, mohon maaf nih, menjadi a priori dan masa bodoh. Jadi harusnya mereka kan tidak langsung memberikan hukuman, kan kita dilarang, ya, memberikan kehukuman kepada siswa, hukumnya haram katanya ya. Apapun Iya, kondisi benar. siswa, tetap kita harus layani dengan baik. Berarti di sana mungkin mindsetnya teman-teman harus dirubah. Berarti ibu yang harus membantu teman-teman untuk berubah mindset tersebut. Oh Oke, iya, kalau kita melihat itu semua, berarti tidak akan ada perubahan terhadap si anak. Karena kita iya. berlaku seperti itu. Ada yang lain lagi Mungkin nggak yang harus Ibu lakukan? ya mungkin yang saya lakukan mungkin seperti ini, Bu, ya. Ah, Saya menyatukan persepsi ya dengan semua guru mapel yang ada di sekolah saya ya, untuk nah, itu menghindari hukuman-hukuman seperti ini. Karena saya dia bukannya malah insyaf, Bu, ya, malah dia hmm, semangat untuk menjalani hukumannya. Mungkin itu pertama satu, saya akan menyatukan persepsi ya dengan teman-teman ya, guru. Kemudian saya juga akan melakukan membuat media pembelajaran yang ah, membuat dia nantinya akan tertarik. Tentu saya oke, menggali pada ah. dirinya sendiri dia minat gaya belajarnya seperti apa. Mungkin nanti itu akan saya sesuaikan dengan materi. Itu Oke, itu berarti sudah luar biasa yang Ibu akan laksanakan. Artinya bagaimana menyatukan persepsi terhadap guru-guru atau rekan sejawatnya Ibu, bagaimana memperlakukan siswa tersebut. Jangan memperlakukan dia pada saat dia melakukan kesalahan, tapi kita melayani kesalahan tersebut. Artinya harus ada konsekuensi positif, bagaimana dia, lemang-lemangnya, malas-malasnya dia, harus ada feedback-nya. Artinya kita akan memberikan stimulus mungkin ya, stimulus tadi Ibu sudah memberikan dalam proses pembelajaran, akan merancang strategi belajar, bagaimana bisa mengakomodir gaya belajarnya si anak ini tadi. ya, betul Diharapkan ke sekali. depannya ada perubahan secara signifikan ya. Saya berharap itu ide yang luar biasa, Bu. Kalau sudah seperti itu, Amin. mensatukan persepsi, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak ya atau berkontribusi untuk bisa membuat si anak ini dengan keunikannya itu menjadi sangat luar biasa sebagai siswa. Ya, mungkin yang pertama wali kelasnya dulu, Bu. Oke, wali Kemudian kelas ya. terutama wali kelas, Ya. kemudian guru BPBK dan semua Heeh. guru mata pelajaran. Oke, Ibu akan melibatkan wali kelas, guru BPBK, dan guru mapel yang mengajar di kelasnya. Selain Ya. itu, ada lagi nggak yang Ibu harus libatkan? Agar si anak ini Eh, benar-benar kita atasi permasalahan secara bersama-sama. Ya, mungkin dengan orang tuanya juga Bu harus terlibat karena kita sudah sedemikian rupa ya Hah? berusaha untuk memfasilitasi anak tersebut di sekolah dan kami Mm-mm. berharap juga di rumah juga akan disambung kembali dengan orang tuanya. Jadi Iya, anak ini memiliki eh, pemahaman yang intens bahwa antusiasnya juga tetap ada gitu. Jadi tidak oke. surut ketika dia pulang, ya sudah surut lagi semangatnya. Jadi kita harapkan disambung lagi di rumahnya. Oke. Mungkin seperti itu Berarti ya. di sini
ada kolaborasi yang efektif ya antara ibu sebagai guru mapel di kelas, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang mengajar di kelasnya, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas yang benar-benar tahu ya, karena beliau itu Iya, sebagai orang tua kedua ya di kelasnya, kemudian akan melibatkan lagi guru PPBK. Sebenarnya di sana juga iya, akan bisa digali ya potensi si anak, karakter si anak. Kemudian dilibatkan lagi orang tua. Berarti kalau sudah komponen ini begitu banyak yang terlibat, berarti di sini harusnya bisa terbantukan. Atau iya, iya. mungkin ada satu sisi yang tidak tersentuh, yang terabaikan oleh orang lain. Kira-kira menurut Bu Sri ada nggak sisi-sisi yang belum tersentuh oleh kita guru? Karena kita kadang kalau sudah di kelas, ya udahlah, pokoknya aku sudah melaksanakan kegiatan di selesai, tanggung jawabku di kelas selesai sudah. Nah, mungkin ada nggak kegiatan atau sesuatu yang menyentuh dianya mungkin sebagai guru atau guru-guru lain atau orang tua mungkin yang tidak menyadari hal tersebut. Mungkin komunikasi yang intens sama dia, Bu, ya, sehingga dia Komunikasi. merasa diakui ya, Heeh. diakui, kemudian ya mungkin hal tersebut, Bu, ya, mungkin dari wali kelasnya, mungkin Ya, karena pasti punya nomor WA seperti itu, Bu, ya. heeh. Karena selama Oke, ini pasti punya, baik. nomor, mungkin dari situ menanyakan hal-hal yang sederhana mungkin ya, Bu, ya, sehingga Heeh. dia merasa, "Oh, saya diperhatikan nih sama Bu Ah, Guru." Mungkin seperti ini, Bu, ya. iya. Menurut saya. Kayaknya itu juga ide yang bagus, Bu. Artinya bagaimana kita itu memanusiakan manusianya. Mungkin tadi dia itu membuat nyeleneh ya, yang antik ya, unik tadi saya bilang itu. Iya, Mungkin dia cari perhatian sebenarnya. Sebenarnya dia mampu, tapi karena dia terabaikan di rumah, terabaikan di sekolah, ya udah kudung apa ya? Kudung terlanjur basah katanya dia. Mari. iya, iya, betul. Iya kan? Iya, Ditegur lagi. Artinya mungkin dengan perhatian-perhatian guru itu, dia akan pelan-pelan mungkin mau merubah karakternya. Dia iya, betul. menyembunyikan karakter baiknya, karakter positif, karena di rumah diabaikan. Sudah mencari begini kok saya juga enggak diabaikan, enggak diakui keberadaanku katanya. Kok kayak angin Iya, iya. lalu kan? Nah, dengan saya Betul. seperti ini berarti semua orang akan melihat saya loh. Kalaupun ada adjustment, ya tadi kan ada adjustment ya, kita Mhm, kepengennya adjustment yang negatif itu menjadi positif. Karena dia apa? iya, Berani bertanggung jawab tanpa kita minta sudah, mana ada yang mau. Kalau dia buat iya, salah, orang kan nunggu dulu di apa, ditunjuk, tapi dia enggak. Ibu saya salah, hukum saya. Artinya dia sudah berani iya. menerima konsekuensi. Nah, apakah di kelas atau teman-teman itu di sekolah pada saat membuat peraturan sekolah atau yang lainnya itu sudah melibatkan siswa agar nanti pada saat mereka melakukan A, maka dia akan menerima konsekuensi B, seperti itu. Pernahkah? Iya, selama ini pernah, Bu, Mhm. pernah ya kita melakukan hal itu, tetapi seperti biasanya kami juga melibatkan dia. Dia juga memberikan ya, tanggapan juga memberikan, sama seperti temannya. Tapi sudah angin lalu jadinya, Bu. Angin Jadi dia lalu. tidak iya, jadi dia Oke. tidak konsekuen terhadap, peraturan yang kita sepakati bersama. Oh, begitu. Baik, karena sudah semua yang Ibu, apa, yang Ibu punya, amunisi yang Ibu punya, Ibu sudah terapkan. Kemudian kira-kira ini, ada nggak rencana aksi yang ingin Ibu laksanakan terkait dengan perilaku si anak yang unik ini tadi? Iya, yang pertama saya lakukan yaitu, eee, melakukan pendekatan personal sama dia, Hmm, heeh, kemudian saya juga akan membuat, pembelajaran yang membuat dia tertarik, iya, terutama dengan, media, dengan media. media, heeh. Iya, Tentu saya menggali dulu ya, memetakan mana gaya belajarnya dia, mana minatnya, heeh. iya, Kemudian, lebih intens untuk berkomunikasi dengan dia. lebih intens ya. Artinya itu ada 3 poin yang Ibu apa, tekankan di sini. Ya, artinya pendekatan personalnya, kemudian mendesain media pembelajaran agar bisa mengakomodir gaya belajar dia, minatnya dia ya, sehingga apapun yang akan kita sampaikan tidak lagi menyerahkan diri, tapi dia mau berkontribusi untuk menggali potensi-potensi yang dia punyai. Oh ya, mengajak agar dia ikut berkolaborasi secara aktif. Nah, dari ketiga itu, saya tuh sudah menganggap sudah lumayan bagus, tapi saya berharap Ibu akan menangani dia, selain tadi berkolaborasi dengan komponen-komponen yang ada di sekolah tadi, termasuk dengan orang tua, Ibu bisa nggak menyiapkan sesuatu mungkin di luar proses belajar dia? Atau men-setting, atau merencanakan sesuatu yang benar-benar bahwa ini loh endingnya, bahwa dia akan bisa loh.
saya berharap tidak lagi 50%, tapi walaupun tidak 100%, tapi sudah mendekati di atasnya nilai rata-rata gitu. Ada nggak Ya. lagi pendekatan yang harus Ibu laksanakan terhadap si anak tadi yang unik gitu? Hmm. Saya mungkin akan bertanya ya, pendekatan mungkin ini saya akan melakukan pendekatan dengan bertanya Ya. mungkin sama dia ya. Ah, Eh, Hal apa yang mungkin dia juga bisa memberikan saya masukan ya, model pembelajaran yang seperti apa ya. yang membuat kamu nyaman dengan pelajaran saya dan saya Heeh. sebagai seorang guru. Oke, sangat Itu. luar biasa. Ada kriteria lain nggak yang harus Ibu terapkan untuk dia? Agar apa namanya tujuan belajarnya Ibu itu nanti tercapai dan juga tujuan belajar teman-teman guru, rekan-rekan sejawat itu juga terpenuhi gitu. Ya, mungkin dari saya mengajak teman-teman berkolaborasi ya, teman-teman meminta menyatukan persepsi kita Ya. dan saya berharap anak ini melakukan tugasnya seperti teman-temannya yang lain, Ya. belajar dengan menyenangkan, dengan nyaman, dengan penuh tanggung jawab. Eh, Mungkin itu ya Bun ya, dengan Oke. kriteria yang 5 tadi. Baik, itu sudah luar biasa ya apa yang Ibu rancang, kemudian akan Ibu implementasikan agar bisa mendorong si anak ini benar-benar bisa lebih sense lagi ya, lebih senang lagi terhadap Iya, semua mapel tanpa membeda-bedakan. ya Kemudian betul. eh, ada kapan kira-kira Ibu ingin melaksanakan kegiatan tersebut? Eh, saya akan melaksanakannya lebih cepat lebih baik Bun ya, sehingga kita dapat Oke, melihat hasilnya seperti apa. oke, Mungkin hari Senin besok, iya. karena ini Oh iya, hari karena Minggu. anak-anak kan sudah anu ya, Saya, anak-anak kan sudah masuk ke sekolah ya. ya, jadi hari Senin besok saya bisa memulai dari mengajak teman-teman untuk menyatukan persepsi dulu. Mungkin perencanaan. Oke. Oh, sip, sip. Berarti itu Yang lebih jelas cepat, minggu lebih baik. minggu besok ya. Oke, baik. Luar biasa. Kemudian, Ibu, apakah memerlukan dukungan? Kemudian dukungannya seperti apa yang Ibu harapkan? Iya, dukungan tentu saya memerlukan dukungan dari pertama yaitu wali kelasnya, guru semua mapel, sehingga Yap. kita bersama-sama ya bersama-sama untuk menyatukan persepsi kita dengan gayanya, dengan Heeh. gaya kita masing-masing, tetapi kita memiliki persepsi yang sama. Kemudian agar Oke, tidak ada lagi, sehingga kita bisa saling mensupport, mensupport baik. Bun, tidak ada yang saling menyalahkan, Heeh. sehingga anak ini dengan nyaman untuk berubah. Oke. Baik, berarti Ibu di sini sudah akan melibatkan ya semua komponen sekolah atau sistem sekolah ya. Artinya apapun itu demi si anak ini benar-benar bisa kita memanfaatkan potensi yang dia miliki itu menjadi lebih baik. Baik Bu, kemudian ada tidak alternatif lain selain yang itu? Melibatkan kepala sekolah ya Heeh. sebagai penanggung jawab dari setiap pembelajaran yang kita lakukan. Heeh. Jadi beliau berhak tahu ya upaya apa yang kita Baik. lakukan sehingga kita diberikan support. Iya. Mm-mm. Luar biasa, ya. Berarti Ibu itu alternatif lainnya berarti melibatkan pimpinan di sekolah agar benar-benar komponen sekolah itu bersatu ya untuk Ya. menyelesaikan sedikit permasalahan terkait dengan si unik tadi. Berarti nanti semua kita berharap ke depannya benar-benar akan lebih baik. Oke, Bu, sebelum saya berlanjut ke pertanyaan penutup, saya kepengen tahu dulu untuk memastikan bagaimana komitmen yang Ibu harus laksanakan terhadap si murid yang unik ini? Ya, yang pertama saya berkomitmen Bu ya, akan Ya, melakukan eh, sharing bersama teman-teman untuk menyatukan persepsi kita. Yang ya, kedua, saya akan membuat model pembelajaran ya. yang sedemikian rupa ya, sehingga anak itu eh, dapat nyaman belajar di dalam mata pelajaran saya. Yang ketiga, Hmm. saya berkomunikasi juga dengan
orang tuanya. Orang tua. Oke. Iya, Berarti itu sudah ada 3 poin yang Ibu harapkan untuk bisa dijadikan komitmen ya. Artinya itu tanggung jawab kita sebagai guru ya. Ditambah lagi dengan tadi pelibatan kepala sekolah agar kepala beliau memberikan support, dukungan ya terhadap semua komponen yang ada di sekolah tersebut, baik guru, kemudian siswa, mungkin juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya ya, agar benar-benar bersama berkesinambungan secara konsisten kita bisa laksanakan dengan baik ya. Ini sungguh sangat luar biasa Bu. Berarti sekolah. saya sudah bisa melihatnya ya. Apa saja Iya. tadi artinya selama kita proses percakapan ini, saya kepengen Ibu dapat memberikan satu kesimpulan apa yang bisa diberikan selama proses kita percakapan ini berlangsung. Iya. Alhamdulillah ya Bu, saya telah menemukan eh, ide, gagasan apa, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk Ya. menangani anak saya yang sangat antik ini, Bu. Oh, Jadi, gitu. jadi saya telah memiliki rencana aksi, yaitu yang pertama yang saya lakukan yaitu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan orang tua dari anak tersebut, kemudian saya Ya. juga membuat media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Luar biasa. Kalau kita nganggap ini nilainya sempurna ini ya. Artinya semua yang Semoga Ibu berjalan sudah dengan lancar. dari permasalahan tadi Ibu sudah bisa menemukan ya mendapatkan solusi yang luar biasa bagaimana Ibu nanti akan mendesain, merancang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas agar kompetensi si anak ini nanti benar-benar akan terakomodir dengan positif ya. Eh, Satu lagi Bu, saya kepengen saya mendapatkan sedikit apa yang menjadi insight Ibu saat ini. Oh, orang bahasa Inggris nih. Gimana, semoga dengan percakapan ini saya akan terus belajar, kemudian saya mencari sesuatu hal yang baru itu dengan terus menggali, dengan mungkin googling atau Oke. menemukan pengalaman-pengalaman baru dari rekan-rekan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, Bu ya. Kemudian dengan percakapan ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan, Bu ya, dengan percakapan yang seperti ini. Terima Baik, kasih terima telah kasih. mengkucing saya sehingga saya menemukan jawaban dari pertanyaan saya selama ini. Baik, terima kasih. Saya juga berterima kasih lah Bu. Saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana cara Ibu, strategi Ibu, kemudian langkah Ibu untuk mengantisipasi siswa tersebut. Siapa tahu nanti saya di sekolah juga akan mendapatkan hal-hal unik tersebut. Berarti saya sudah punya bayangan gitu ya. Bagaimana saya akan melakukan atau memperlakukan atau mengantisipasi siswa saya di sekolah saya nanti. Kemudian karena ini kita sudah berakhir ya. Tadi saya sudah juga memberikan pertanyaan penutup. Terima kasih atas waktunya. Ibu juga sudah berbagi hal-hal yang indah ya tentang kondisi siswanya Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa juga melakukan curhat-curhat lagi ya. Artinya apapun itu, saya berharap tadi solusi yang sudah diperoleh oleh Ibu itu dapat diimplementasikan dengan baik dan berkesinambungan ya. Mudah-mudahan juga teman-teman rekan sejawat juga sudah tidak lagi a priori terhadap siswa, tapi benar-benar membuat komitmen bersama bagaimana kita memperlakukan siswa tersebut untuk dimanusiakan ya. Karena kita orientasi belajar adalah bersumber atau ujung tombak kita pastinya siswa. Harapan kita pastinya dia menjadi pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Baik Bu, terima kasih. Bila ada kurangnya itu dari saya pribadi, mungkin cara saya menggali juga masih banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah sudah ketemu sedikit solusinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi dalam coaching berikut-berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Sampai ketemu lagi, Bu ya. Di pertemuan berikutnya, mungkin nanti saya yang pergi ke sekolahnya Ibu. Oh iya, silakan Bu dengan senang hati. Terima kasih Bu atas kucingnya hari ini. Sama-sama, Bu. Oke.
Saya pamit dulu nggih, Bu, karena tadi teman saya ada yang menunggu ya. Oke, silakan Bu. Oke, baik, saya Oh, Bu, pamit. oke. Oke. Jadi tadi Ibu sudah Ya, melakukan coaching dengan Koci ya. Jadi nggih, sebelum penutupan, ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca ya, observasi sebagai langkah akhir dari observasi ini. ya. Jadi pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oh, baik, tadi pada saat proses coaching, saya sudah melakukan, model alur tirta ya, bagaimana Mhm. saya menanyakan tujuan, beliau, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab dengan membuat komitmen-komitmen yang harus disepakati oleh ekosistem sekolahnya. Sehingga dengan alur tersebut dapat menuntun, kemudian menggali, coaching saya tadi untuk menemukan solusi-solusi yang solutif secara positif dan mandiri terhadap permasalahan yang dihadapi coach saya tadi. Mungkin itu, Bu? Iya. Kemudian, menurut saya ya, Ya? prosesnya tadi itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan Nggih. alur tirta, aduh udah, apa namanya, luar biasa sekali. Terima Kemudian kasih. sudah terlihat dan baik semuanya, Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Kuci ya, sehingga Ya, Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. baik. Coaching juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian tadi juga saya lihat sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian sudah Ya, fokus pada area yang ingin dikembangkan, nggih, dan sesuai juga dengan percakapan kita tadi sebelum melakukan coaching. nggih. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, Bu. Siap. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin lebih memahami lagi tentang, proses, alur tirta, Bu. Agar benar-benar nanti itu menjadi menyatu dengan kita, tidak lagi itu sebagai sesuatu yang masih dalam tanda kutip ya, alur tirta itu akan menyatu berjalan, dengan, natural, bagaimana kita dapat menggali, kemudian menuntun si koci tadi, ketemu solusi yang lebih positif. Kemudian yang berikutnya, saya ingin berlatih lebih lagi tentang bagaimana kita meng-coaching ya, Mhm. teman-teman kita, baik itu rekan sejawat, kemudian siswa kita, agar apa yang mereka hadapi itu benar-benar kita itu dianggap sebagai teman ya. Dia welcome, dia aware dengan kita, apapun itu. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil hasil dari Ibu melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan, agar dapat dikembangkan lagi, yaitu memahami lebih dalam lagi tentang proses alur tirta, ya. Sehingga, dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, lebih mendalam lagi, kemudian, lebih meningkatkan kompetensi diri saya untuk berlatih dan berlatih terus, dengan baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid, ya. Semoga nanti, ini dapat berlangsung dengan baik. Mungkin itu saja, Bu. Iya, bagus sekali ya, yang ingin dikembangkan. Pada dasarnya kita memang masih sama-sama belajar, Bu, ya. Ah, Semoga saya juga betul. ketularan dari, semangatnya Bu Yeni. Baik, Baik. sama-sama, Bu. Ya, demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan baik bagi murid-murid kita dan juga bagi Ya, rekan sejawat yang ada di sekolah maupun di komunitas yang lain. Oke, baik. Bu Terima kasih, Yen. Bu. Ya, Saya hanya itu ya yang dapat kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai Sama-sama, ketemu Bu lagi. Yeni. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Afriani. Waalaikumsalam, Bu Sri. Iya, hari ini Ibu Afriani akan melakukan coaching, Bu ya. Ya, benar sekali. Iya, iya. Di dalam pelaksanaan coaching Bu Afriani saat ini saya berperan sebagai observer. Ya, Ya Bu Ania, jadi tugas dari observer ya di dalam pelaksanaan coachingnya Ibu Ani ini nanti saya hanya akan menilai ya, menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Jadi saya mengamati jalan prosesnya coachingnya Bu Ani dengan Kuci ya, apakah Ibu Ani telah melakukan percakapan sesuai alur tirta atau belum ya. Kemudian apakah Ibu Ani telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya ya, kepada Kuci, kemudian bagaimana respon dari Kucinya Bu Ani. Itu nanti yang akan menjadi penilaian saya, Bu ya. Itu hal-hal ya, yang saya amati. Kemudian yang perlu diingat di sini Bu Ani, di dalam pelaksanaan coaching ini melakukan atau berdasarkan dengan prinsip coaching ya, yaitu ya. kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, Bu Ani ya, boleh saya bertanya nih Bu Ani ya, sebelum Ibu Ani melakukan proses coachingnya nih ya. Silahkan, Bu. Jadi kompetensi apa saja yang ingin Ibu Ani kembangkan di dalam proses coachingnya nanti Bu? Iya, makasih Bu Sri. Jadi Ya. kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching, yaitu yang pertama yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Mantap sekali ya. Jadi dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan ini, kompetensi yang mana yang lebih diprioritaskan nih Bu untuk dikembangkan di dalam proses coachingnya nanti? Iya, jadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Begitu, Bu. Yang terakhir Bu, ini pertanyaannya, apa indikator ketercapaiannya Bu Ani dengan proses coachingnya nanti? Ya, jadi dari proses coaching nanti, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Seperti Iya, itu, Bu. semoga apa yang menjadi harapannya Bu Ani dapat diraih dengan mudah, terlaksana dengan baik Bu ya. Oke, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Silakan untuk selanjutnya silakan Ibu Ani melakukan coaching. Ya, mungkin setelah Ibu Ani melakukan coaching, kita nanti akan mengobrol kembali, Bu, ya. Oke, Oke, untuk ya, menyikapi hasilnya. Oke. ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Sri. Permisi. Sepadan. Silakan. Oke, Ada siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Yani. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Bu Apri. Saya baik. Hmm, Mohon maaf ya, saya ganggu waktunya ini. ya. Kemarin kan saya hubungi Ibu, ya. Hmm. Katanya kan hari ini baru menyiapkan waktu, jadi ya saya datangi dah Ibu sekarang, mumpung saya juga ada waktu, gitu. Iya, Saya benar kepingin sekali. ketemu Mohon saya. maaf, kemarin itu ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggal. Nggih, Jadinya Bu. iya, jadi hari ini kebetulan ada jam kosong, makanya saya minta Bu Yeni datang hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah datang. Ibu juga sudah menyiapkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Ya, Iya. saya kebetulan kan ada sedikit keperluan, Bu. Ingin ceritanya bercurhat ria, ya. Mhm.
memang sih di lingkungan saya itu ada yang bisa mensupport, tapi saya lihat beliau-beliau itu lagi sedang sibuk dengan segala macam kegiatan yang harus selesai dituntaskan. Kebetulan Ibu juga bersedia menyiapkan waktu untuk saya, ya saya alhamdulillah juga sudah mau gitu kan menemani saya untuk bisa mendengarkan cerita saya ini. Waduh, Itu kayaknya berat ini. Ya, Bu Yen, jadi apa nih yang Bu Yeni harapkan dari pembicaraan kita hari ini? oke, begini Bu, saya kan bukan menyombongkan diri nih, karena background mungkin basic ya, mau tidak Ya. mau. Dulu ya 10 tahun lalu, Hmm, kita itu dilibatkan sebagai tim teknis, sebagai tim perencana di komplek tempat saya tinggal. Nah, ya, di situ saya diminta bantuan sebagai seorang perencana ya. ya. Artinya di situ saya harus merencanakan, mendesain konstruksi bangunan sebuah masjid ya di Mm-mm. kompleks saya. Kebetulan sampai saat ini kondisinya itu artinya sangat memprihatinkan. Memang Ya. dulu itu masjidnya diinisiasikan bantuan donasi dari Madinah. Nah, itu Mm-mm. yang membuat saya sangat kecewa sampai hari ini gitu loh. Ya. Jadi dari masalah ini Bu Yeni ingin mendapatkan solusi gitu ya. Oke, Bu. Oke, jadi saya ulang lagi, di kompleksnya Bu Yeni ada proyek yang diserahkan ke Bu Yeni sebagai perencana gitu ya. Oke, Sampai saat ini ternyata proyeknya itu mangkrak gitu Bu ya. oke, betul sekali. Jadi begitu ya. Itu dari donasi ya, 100% dari Iya. donasi. Awalnya begitu ya. Ya. Donasinya itu kan berdasarkan informasi bantuan ya, dana Mm-mm. dari Madinah itu karena kebetulan di kami ini kan ada area lahan ya, Ya. yang lokasi tanah itu yang diwakafkan dari komunitas pensiunan Ya. bandara khusus Mm-mm. untuk pembangunan masjid. Ya. Sehingga dari Madinah itu memberikan kita support agar Ya. bisa dibangun masjidnya di situ. Akhirnya Mm-mm. kami semua yang tinggal di kompleks tersebut diajak untuk bisa berkoordinasi bagaimana ide, harapan orang yang memberikan kita bantuan itu benar-benar bisa terwujud. Jadi kami bertemu sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa merancang. Posisi saya sebagai perancang ya, artinya sebagai desain untuk konstruksi bangunan. Kemudian ada juga sebagai koordinator saya. Jadi kami berdua. Tapi saya merancang dan mendesain untuk konstruksi masjid tersebut. Mulai dari desainnya, kemudian sampai dengan estimasi biaya, rencana anggaran biaya, kemudian sampai juga dengan rencana pembelian material. Ada 3 komponen yang harus saya siapkan, Bu. Dan itu sudah kita serahkan. Dan kita selalu bertemu ya untuk bisa melihat desain saya sudah sesuai tidak, anggaran yang diharapkan sesuai tidak, kemudian barang-barang bahan material, kemudian tenaga semua itu sudah sesuai enggak yang apa diharapkan oleh si donasi tadi. Ya. Cuman, nah ini dia cumannya nih, Ya. saya tidak tahu berapa besar dana yang akan dia donasikan untuk pembangunan masjid tersebut. Sementara saya mendesain gedung tersebut, masjid tersebut dengan angka hampir mendekati 1 miliar. Ya. Nilainya 980 juta rupiah. Mm-mm. Dengan harga saat itu 2013. Harga per meternya itu kenanya 1.920.000 mungkin saat itu dengan luas lahan 500 meter persegi. Walaupun itu kan untuk pembangunan masjid dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Itu ya. Jadi nilainya 980 juta gitu loh, Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu, itu penanggung jawabnya siapa, Bu ya? Oke. Untuk penanggung jawab di sini kan kita ada yang kita tuakan ya. Jadi Ya. untuk penanggung jawab kegiatannya memang sudah di SK-kan. Ya, Mm-mm. jadi SK itu sudah jelas berperan siapa yang jadi ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, kemudian siapa saja yang berkecimpung di situ. Sampai penanggung jawabnya kan dari kecamatan, desa juga terlibat. Artinya semua komponen di situ sudah terlibat. Artinya ACC dengan anggaran tersebut, cuman itu tadi kami tidak mendapatkan berapa nilai donasi dari Madinah. Asumsi saya pertama,
Donasi itu berarti dia akan menyelesaikan secara keseluruhan dengan waktu pembangunan 3 bulan. Mulai dari pembersihan lahan sampai dengan penyerahan kunci. Itu yang menurut asumsi saya. Karena kita sudah bertemu. Semua komponen itu ketemu, kita bertemu beberapa kali. Ini loh desainnya, ini loh rapnya, ini loh untuk barang-barang apa saja yang harus dia siapkan. Karena kita kan tidak menerima uang ya, tapi kita menerima barang. Dan dengan catatan 25% itu ditanggung oleh komunitas yang tinggal. Artinya masyarakat di sekitar komplek itu akan menanggung 25%. 25% ini berarti terkait dengan ongkos tukang. Berarti kalau kami ongkos tukang, kami tidak uangkan. Tapi kita hargai pekerjaannya si tukang. Karena yang tukang di situ kan ada yang kerja di komplek kami itu kan juga sebagai tukang. Kami juga bisa membantu mereka bekerja karena kita kan ada gotong royong. Karena itu kan akan selesai dengan 3 bulan ya. Hanya saja pada saat itu kita ingin menyelesaikannya 3 bulan tuntas. Tapi dibebankan ke kami 25%-nya. Oke, kami terima semua masyarakat dengan catatan setiap bulan setiap kakak akan memberikan subsidi atau sumbangan terhadap pembangunan masjid tersebut. Gitu loh Bu Afri. Iya. Jadi semua penanggung jawab, semua yang terlibat dalam panitia lah saya sebut ya, betul. Tidak ada yang tahu seberapa besar bantuan yang akan diberikan. Seperti itu Bu ya? Nah, itu alam itu kalau yang itu enggak ada. Harusnya di awal itu kan mereka orang Madinah juga hadir ya. Karena sekian anggaran berarti kan dia harus tahu dong. Saya punya amunisi seberapa gitu loh. Berarti harus disampaikan pada saat kami bertemu bolak-balik gitu. Kan kita tetap mengevaluasi nih. Seandainya dia bilang segini, kami menyiapkan, maka kita akan mendesain sebesar uang yang diberikan. Nggak mungkin kan sampai harus menembus 1 ember gitu loh. Iya, benar Nah, di sekali. situ, proyeknya ini sudah berjalan? Jika memang sudah berjalan, sudah sejauh mana, Bu? Kalau yang kemarin itu karena kita sampai 2016 ya, dari 2013 sampai 2016 itu hanya sampai pembangunan untuk tiang atau kolom ya, sampai dengan kolom setinggi 3 meter saat itu. Berarti kalau sudah berjalan, berarti sudah pernah turun bantuan gitu Bu ya? Ya betul. Bantuannya kan dia kasih kita material di awal kan selama 3 bulan itu materialnya di drop gitu loh. Jadi pergi. Jadi kami nggak tahu masalahnya apa, kan tidak ada komunikasi dengan kami. Seandainya saat itu dikomunikasikan sekian uangnya, otomatis kan desainnya tidak akan seperti itu. Kan kami kondisi juga lahan kami kan berkontur. Nggak mungkin kami desain asal-asal seperti yang di daerahnya yang tidak berkontur. Jadi nanti takutnya kita karena yang pertama dicari itu kan bukan orang, pasti si perencananya siapa yang dicari duluan kalau ada accident gitu loh, atau terjadi risk di situ ya. Itu risiko akan ditanggung oleh perencana dulu, dicari dulu siapa yang rencanakan sesuai enggak secara teknis gitu loh. Akhirnya kita menyesuaikan semua dan saya tetap berkolaborasi dengan koordinator saya. Oh iya, oke jadi. Kemudian kita cetak, kemudian dibuat jadi baleho itu agar itu tahu gitu loh bahwa itu masjid itu dibangun gitu loh. Sip, gitu kan berlangsung sampai 2016. Hanya 3 bulan bantuan dari Madinah. Karena kami tetap gotong royong memberdayakan apa yang ada sampai dengan 2016 stop gitu loh. Nah, selama ini yang berhubungan langsung dengan pihak Madinah itu siapa, Bu? Ketua Ketuanya pembangunan. itu ya? Ketua pembangunan. Bagaimana selama ini yang Ibu lakukan dengan ketua, maksudnya untuk menanyakan kejelasan dari bantuan itu gitu loh Bu. Sudah sejauh mana, ada nggak upaya dari ketuanya itu untuk menghubungi mereka misalnya seperti itu? Nah, itu yang saya tidak pahami di situ kemarin karena kita kan tidak posisi saya kan tidak sebagai sekretaris, tidak sebagai bendahara, tapi sebagai perencana. Artinya saya sudah menyiapkan ya sudah gitu kan. Ini gambarnya ini. Hanya nanti pada saat mereka mau beli material, itu biasanya akan minta ke saya, minta listnya, bahan-bahan apa saja. Biasanya saat itu semua list pembelian sesuai dengan RAP itu 980 juta sudah saya siapin gitu loh. Artinya kan sudah tidak minta lagi ke saya, tinggal mereka mengatur volumenya seberapa, berapa saja yang mau dibeli silakan, tinggal dicoret-coret, oh ini sudah gitu loh. Tapi itu tidak terjadi komunikasi. Walaupun berikutnya kita tetap ada pertemuan, disayangkan tidak ada keterbukaan di situ. Saya tidak bisa menggali hal-hal seperti itu gitu loh Bu. Berarti yang saya tangkap di sini
Bu Yeni sebagai perencana sudah melakukan kewajibannya, sudah melakukan Betul. perencanaan, membuat desain dan segala macam ya. Nah, Cuman kayaknya komunikasi aja kali ya. komunikasi Sejauh ini, iya, kemudian mhm, keberlangsungan konstruksi juga harus iya dikomunikasikan karena saya kan di situ rangkap sebagai iya. perencana dan sebagai pengawas teknis, Bu. Mhm. Bagaimana Mm-mm. komunikasi yang Ibu jalin dengan ketua panitia itu tadi? Oke, sampai di tahun 2016 kebetulan kita itu mentok ya, akhirnya diberikan pembaharuan. Mhm, Artinya ada pembentukan kepanitiaan baru. Kami mhm, ada pendatang baru, tapi iya, betul-betul beliaunya sangat apa namanya luar biasa. Rasa empati, simpati kepada orang itu sangat tinggi, ingin membantu kami. Akhirnya pada tahun 2017 kami mhm, mengupdate kepengurusan, akhirnya iya, beliau yang menjadi ketua panitia pembangunannya, mhm, menggantikan ketua yang lama. Dan iya, posisi saya tetap sama, ya mhm, sebagai tim perencana, karena ini kan belum tuntas. iya, Biasanya kalau di tim perencana itu ada desain awal, sekiranya nanti sepanjang perjalanan itu akan ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi, itu tidak apa-apa. Pada mhm, akhirnya kami akan membuat lagi desain yang baru menyesuaikan, namanya as-built drawing, iya, gambar akhir yang bisa digunakan gitu loh. Nah, itu sudah dibentuk. Akhirnya itu dapat berjalan dengan baik dengan pengurusan yang baru karena beliau sangat luar biasa mensupport. iya, Beliau juga mendonasikan dananya di situ dengan catatan kami warga yang ada di situ tetap sumbangannya per bulan per kakak itu akan menjadi pengganti. Apakah pengganti nanti mau digunakan oleh beliau atau dikembalikan lagi untuk pengembangan masjid itu terserah beliau kan, tapi yang penting iya, kewajiban kami juga ya kami laksanakan. Itu berjalan Bu di 2017 iya, ya. Nah, di 2017 dengan pengurusan itu berarti sudah ditingkatkan lagi iya, untuk pembangunan kelanjutan kolom untuk mhm, bisa mencapai dia buatkan lagi konstruksi baloknya, baik iya, balok latte karena kita kan karena dia terlalu tinggi, itu ringnya kan 4 meter. Jadi seperti pas di 3 meter yang berhenti itu kami pasang lagi namanya balok latte agar iya, tidak terjadi lendukan. Kemudian dibangun lagi dilanjutkan lagi untuk pembangunan kolomnya. Kemudian dipasang lagi namanya balok tarik yang paling atas ya. Kalau ibu bangun rumah kan biasanya yang paling atas sebelum kasih atap ya. Nah, itu diselesaikan gitu sampai di situ untuk 2017 dan 2018. Tapi sebelum itu saya itu mhm, memang ada gap ya iya, pada saat kita pembangunan mihrab. iya, Menurut saya, mihrab itu jangan dulu, karena kan masjid kami ini kan lumayan besar. Ya, mhm, itu tidak bentuknya persegi, tapi menyesuaikan dengan kondisi lahan. Jadi hampir dia seperti jajaran genjang bentuk masjidnya. Kalau kita minta tolong mihrabnya jangan dulu. Toh mihrab itu kan mhm, 3 kali 6 meter. Uang iya, itu kan bisa kita alihkan agar diteruskan dulu membangun iya, balok. Jadi di situ ada miss. Karena kita ada miss, mihrab itu juga dibentuk. Mihrab itu kan nanti kalau ada bangun orang kan kita tidak posisinya luas ya. Mihrab itu kalau dia misalnya seperti kubah emas di Jakarta, misal posisinya di tengah-tengah ada apa namanya ada taman masih bagus. Lah ini ketemu mihrab dengan rumahnya orang kan tertutup. Ngapain dibuatkan desain terserah dia. Kebetulan kerjakan ini kan ketua RT, beliau rangkap iya, jadi tukang. Hanya mhm, diserahkanlah tanggung jawab itu ke beliaunya. Karena kita kan antisipasi tadi ya, bahwa mhm, uang 25% itu tadi, iya, nilainya 244 juta itu untuk pekerja itu akan ditanggung oleh masyarakat. Nah, iya, karena masyarakat tidak mengeluarkan uang, tapi mengeluarkan tenaga. Tapi saat itu juga kita bayar si tukangnya gitu loh. Tidak hanya tenaganya 100% tenaga itu pure dia kerja, enggak, ada juga uangnya. Ya, kita keluarkan, kita bayar dia jasanya walaupun tidak seperti tukang yang bekerja di luar. Ya, di iya, pekerjaan pembangunan gedung atau pembangunan gedung sosial. Nah, ini karena beliaunya juga di sini yang bekerja juga orang sekitar kita, jadi iya, tidak maksimal lah itu, tapi itu kan tenaga beliau sebagai sumbangsi gitu kan. Buatkan dia bagaimana itu bagus, kemudian aman semuanya gitu loh. Jangan iya, hanya dibuat banyak-banyak, tapi material juga banyak. Akhirnya kosnya juga tinggi kan mubazir. Harusnya itu bisa untuk yang lain. Nah di situ miskomunikasi. Saya menjadi mmm,
miskomunikasi itu dengan berat hati. Saya bilang, saya akan cari Iya. pahala di luar. Ya, sangat luar biasa. Saya cari pahala di luar, tidak usah di sini kalau kita tidak ketemu komunikasinya. Saya sebagai perencana, minimal idealnya harus dapat walaupun tidak 100%, tapi itu yang melenceng semua. Sementara material yang sudah masuk ke sana berpuluh-puluh juta. Harusnya itu bisa untuk selesai yang lain. Nah, itu loh, Bu. Miskomunikasi. Iya, 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 Nah, iya. saya mengundurkan diri jadi pengurus. Sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Saat itu Aduh. di 2018. Nah, terus rencananya Bu Yeni, karena ini kan Bu Yeni kan tadinya ingin mendapatkan solusi ya. Nah, betul. Sementara sekarang ini Bu Yeni sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri, betul. Tapi dari pengurus kan Mengundurkan. tidak merealisasikan. Ayo, Ibu Oh, Yeni mengundurkan diri, tapi mereka kan tetap menganggap ada, tetap ada gitu. Sayanya iya, menganggap diri saya tidak terlibat gitu, tapi mereka tetap ini gitu, tetap iya. menganggap ada dengan cara Mm-mm. mereka itu berkomunikasi via suami, Pak Oh suami gitu. gitu. Walaupun Ah, saya tidak terlibat langsung, saya juga titip pesan lewat Pak suami, tolong ya itu diingatkan loh, itunya iya. harus diginikan ya, ingatin tukangnya, ingatin mereka. Nah gitu loh. Tapi saya tidak langsung terjun ke masjidnya, tapi saya lewat Pak suami sebagai penyambung lidah. Kalau sekarang ini masih berlangsung enggak proses pembangunannya? Proses pembangunannya terpaksa berhenti kemarin, kan kita corona juga ya. Oh iya, benar sekali. Sebenarnya Hmm, kalau saya tidak salah kemarin dari Pak suami juga menyampaikan bahwa ketua itu juga menginisiasikan karena sudah ada balok tarik, berarti kan tinggal pasang atap, walaupun dinding-dindingnya kan belum ada. Dinding iya, itu kan hanya sedikit ya, karena yang iya, berhadapan bersebelahan dengan tetangga saja. Kalau yang lain kan pakai kaca semua. iya. Nah, itu pun ada sudah separuh dikasih pasangan tembok gitu kan. Hmm, Artinya pasangan batu bata sudah ada sebagian. Nah, untuk iya, atap kemarin juga mereka miss. Miss-nya iya, itu karena saya mundur, berarti mereka berhubungan dengan koordinator saya. iya, Beliau kan tidak menggambar. Hanya sebagai kemendan. Artinya yang kita tuakan posisi karena beliau juga background-nya sama dengan saya teknik sipil gitu iya. loh. Jadi beliau ini sebagai ketua menyampaikan ke orang-orang itu, oke, saya akan membuat penutup atapnya. Sudah datang Hmm, tukangnya 2 kali mengukur. Kemudian beliau ingin memilih. Kalau tidak salah kemarin katanya suami itu pakainya konstruksi baja ringan. hmm, Nah, kalau saya pribadi sih oke, welcome aja. Orang saya enggak keluar uang gitu loh. Ngapain iya, pusing dengan yang penting orang sudah mau menyumbangkan itu kita harusnya bersyukur kan? Artinya step by step itu kan akan terlihat gitu loh. Nyatanya mereka tidak welcome 2 kali. Apa yang harus enggak. saya lakukan? Sebentar dulu. Kalau melakukan pembangunan tentunya harus ada dana dulu, Bu ya. Betul. Nah, kemudian tadi Bu Yeni juga bilang setelah corona itu mandek. Ya, Nah, dana yang dari masyarakat itu masih jalan enggak sampai sekarang? tetap jalan, Mhm. tetap jalan, tapi kan tidak seberapa. Ya, harusnya tadi itu dana yang diinisiasikan oleh ketua ini untuk membangun, harusnya kan kita terima kasih, tapi nyatanya kan enggak mau, mintanya. Maksud Hmm, saya itu iya, mereka-mereka di situ karena tidak punya kemampuan gitu loh. iya, Terima iya, iya, saja, terima iya, jadi, apa seberatnya? Toh juga tidak iya, diminta bayar ganti rugi iya. secara langsung. Betul Aha, sumbangan kita apa mau diambil atau tidak kan terserah beliaunya. Nanti kita tinggal koordinasi dengan bendahara. Toh mhm, juga harusnya bendahara kan ada pelaporan gitu iya. kan. Ada Nah, ini yang keterbukaan gitu, mandek. Bu ya. Itu juga yang Mhm, mandek gitu loh. Si bendahara ganti karena yang lama itu kan sudah mopping ke kecamatan yang lain, kemudian mhm, dikirim bukunya saja, keuangannya seperti apa Allahu alam, katanya dianggap diputihkan saja, harusnya bagi saya diputihkan atau tidak harus lapor dulu. Ini loh untuk apa iya, saja itu kan namanya pertanggungjawaban kan. iya. Nah itu harusnya ada, tapi yang diterima sekarang sama yang ini udah Itu kan putih. masih sebelum corona ya. Ya Pernah sih enggak sebelum ada corona. pertemuan lagi misalnya baru-baru ini gitu loh Bu untuk membicarakan kelanjutannya kemudian mungkin bisa menyatukan persepsi lagi gitu loh. Biar enggak ada. Pernah sih, Hmm, pernah, Pak suami yang diundang, karena saya kan iya, sudah punya kemendan, kok dulu kan masih single ya, otomatis iya, saya yang iya. pergi. Nah, setelah ada Pak suami, berarti beliau yang turun nanti disampaikan gitu loh. Mhm. Pernah komunikasi 2-3 kali, tetap, itu miskomunikasi. Miskomunikasinya itu berarti ego di sini kan, egosentris seseorang yang tidak mau
menerima sesuatu atau apalah, saya enggak paham di situ. Oh gitu. Nah, selesai Eh, corona juga sudah. Rencana pembangunan tadi kan selesai corona juga diinisiasikan itu 2 kali itu ya. hadir beliau kan, tapi tidak berjalan. Berarti sudah ada rencana terbaru gitu Bu ya? Sudah ada mereka itu. Mhm. Pertemuan itu sudah ada itu untuk dilanjutkan. Tadi itu dengan apa namanya? Membuat penutup atap itu ya. Ini Ya. sudah kalau kita penutup atap, Bu, kalau kita misalnya pasang konstruksi rangka baja, rangka baja ringan dengan penutup atap kita ambil aja harga satuannya 250.000 per meter. Mhm. Ya. Nah, kalau itu kita sudah dapat nanti kan karena saya awalnya kan buat minimalis. Ya. Kalau buat minimalis berarti kan kita ndak aneh-aneh. Itu berarti kan semakin ringan lagi, ndak lagi 250.000 per meter persegi anggarannya gitu. Itu bisa juga berkurang, bisa mungkin 200, minta 175 atau 150. Karena konstruksinya kan konstruksi rangkanya yang agak kesulitan ya, tingkat kesulitan berarti kan di situ nanti nilai jualnya itu agak tinggi gitu loh. Mhm. Oke, Hmm. biayanya Hmm. sudah berkurang. Kemudian sumbangan dari masyarakat juga tetap berjalan. Nah, Ya, bagaimana sumbangannya itu? Apakah bisa mencukupi? Enggak? Kan tadi sudah dikurangi gitu. Bisa enggak Pak, mencukupi untuk melanjutkan pembangunan? saya kira tidak akan bisa. Tetap harus ada pertemuan, ya, harus ada pertemuan, harus dibicarakan tindak lanjutnya gitu loh. Sekarang Hmm. kalau kita ego semua, nggak akan ada ketemu solusi. Tapi kalau mereka mau welcome, mau Hmm. terbuka semua, ayo kita bertanggung jawab loh. Ini tanggung jawab moral loh di depan mata loh. Hanya sejengkal loh. Mari kita Iya. sama-sama kita tuntaskan, walaupun butuh waktu lagi 10 tahun ke depan nggak masalah. Mhm. Ya, pernah juga dibuatkan apa namanya? Proposal ke instansi-instansi terkait sudah. Kan tapi kalau kita membuat proposal, ini loh kondisi awal, kemudian progresnya seperti apa kan harus ada laporan, tidak serta-merta itu proposal jalan tapi kita tidak ada ininya, harus ada Oke. laporan imbal balik gitu terhadap yang pemberi, baik pemerintah, instansi pemerintah ataupun swasta gitu loh. Sudah itu Oke. dilakukan. Oke. Mm-mm. Sekarang apa yang Ibu inginkan dari tadi kan katanya harapan-harapan Ibu mengenai Ya. pembangunan masjid ini ke depannya? Oke, saya kepengennya itu semua pengurus, semua masyarakat, Mhm. baik di tingkat kecamatan, kemudian desa, kemudian wilayah ke komplek kami ini sama-sama bertanggung jawab. Gitu. Jadi pengurusan itu mau diupdate atau enggak masalah. Tapi Iya. buatlah komitmen kita sebagai pengurus itu Mhm. maunya seperti apa sekarang. Komitmen ya Iya. di pengurus. Kemudian yang ketiga, apa yang akan dikerjakan. Kemudian Iya. bagaimana kita siapkan anggarannya, dari mana sumbernya. Nah, itu yang harus kita bersama-sama kita cari. Kalau sudah begitu berarti sudah kelihatan langkah selanjutnya. Kalau dananya ada otomatis itu kan bisa dilaksanakan. Walaupun Iya. tadi kita tidak usah membayar tukang. Enggak masalah tukangnya ada atau kita bayar sebagian, kita yang bisa kerjanya gotong royong setiap sore bisa gotong royong bagi yang bekerja di pagi hari. Mhm. Hari Minggu bisa full. Tahu juga semua bisa terlibat. Di sini yang tinggal juga ada mahasiswa, semua ikut. Enggak ada istilah kita anak kecil pun ikut kalau dulu. Bukan Iya. kita eksploitasi anak kecil ya, tapi mereka benar-benar Iya. seneng gitu. Iya. Ya kan? Benar. Rame. Sudah saya tangkap Bu ya dari apa Ya, namanya yang Ibu jabarkan tadi itu berarti Ibu ingin ada keterbukaan dari semua keterbukaan. pengurus, kemudian masyarakat yang terlibat selama ini Ya, dan betul. juga ada kolaborasi gitu Bu ya. Ya, betul. Kemudian juga komitmen dari pengurus akan mau Ya, dibawa kemana proyeknya itu, iya. kemudian juga harus jelas apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Seperti itu Bu Nah, ya. ya betul sekali Bu Ani. Namanya, pemecahan masalahnya ini kan sudah ketahuan. Nah, kira-kira rencana aksinya yang lebih detail itu akan seperti apa ke depannya, Bu? Mungkin harus ada inisiasi kali ya, harus ada pertemuan kembali ya. Mhm. Pertama itu kan kalau kita tidak bertemu kan nggak mungkin kita akan bisa melakukan apa saja. Mungkin Mhm. itu kemudian karena ini kan puasa juga ya, kayaknya mungkin Iya. lebih lebih terbuka
kemudian kita sabarnya mungkin lebih tinggi, Iya. saling menghargai, saling menghormati, itu mungkin di situ juga akan lebih sangat luar biasa ya, mereka itu yang menganggap dirinya petinggi-petinggi tadi akan benar-benar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu loh. Iya, iya, Hendaknya iya. semua pendapat-pendapat teman-teman itu akan bisa diakomodir dengan cara bertemu secara Iya, rutin, secara intens gitu benar loh. sekali. Saya pribadi sebagai perencana bisa memberikan ide, bisa memberikan Iya. masukan, apa langkah-langkah yang harus dilakukan dulu agar bisa diselesaikan itu walaupun juga butuh waktu gitu loh. Benar sekali. Berarti Bu Yeni menginginkan pertemuan ya dengan semua pihak yang akan terlibat. Nah, Betul sekali. Bu Yen, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yeni untuk memfasilitasi ini pertemuan ini gitu? Kayaknya langkah pertama harus saya berbisik mesra dulu sama Pak suami sebagai Iya, jembatannya kan. benar sekali. Heeh. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya kan tadinya kan mengklaim diri saya Mm, mundur dari pengurus. Iya, Nggak mungkin ujuk-ujuk saya maju saya gitu loh. Terus nanti bilang iya, siapa iya. dirimu? Tapi kalau misalkan saya minta tolong dengan Pak suami, tolong sampaikan Mm, biar mumpung ini puasa gitu kan, Iya, iya, bisa tidak pengurus-pengurus itu bertemu kemudian iya, membahas kelanjutan keberlangsungan pembangunan masjid ini. Masa yang iya. lain-lain 3 bulan sudah tank, kiri lihat kanan tank sudah jadi semua. Kita 10 tahun tak Iya, cukup bergerak-bergerak. lama Bu Yen ya, Nah, 10 tahun. iya 10 tahun. Itu udah mencakup komitmen juga ya yang akan Ibu Yeni ambil. Hmm. Oke, Nggih. nah Bu Yen, ini Ya, pertanyaan terakhir ini ya. iya. Dari tadi kan kita sudah bicara dari awal bagaimana prosesnya, kemudian pergantian panitia, Pengurus. Ya, kemudian pengurus. setelah berganti ya pengurus itu ya, setelah Ya, berganti pengurus, kemudian sempat mandek gara-gara corona, kemudian ya, sudah ada ini lagi rencana lagi, dan ya rencananya betul. itu juga tinggal Terpental. dikerjakan kayaknya. Iya, terpental mentah lagi. Heeh. Nah, Hmm. untuk yang terakhir kali mungkin, Bu Yeni bisa, menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan dari tadi. Baik, yang dapat saya tarik ya setelah kita berbicara Ya. ini, ya dipandu oleh Bu Afri ya, Mhm. saya rasa yang pertama itu walau titipan pertama tadi tetap lihat Pak Iya, suami dulu, Pak suami minta tolong iya mereka betul. rapat, kemudian hadirkan Mhm. saya di sana, ya Oke. kan? Kemudian kita Iya. diskusikan gitu loh. Mhm. Ini loh, apa sih problemnya? Iya, Masalahnya apa? Sampai hal-hal itu terpental semua, tidak ada keberlangsungan, tidak ada keberlanjutan. iya. Eman-eman gedung ini sudah berdiri kokoh, ya, Betul. terus kita tidak manfaatkan dengan baik. Ya, Mhm. fasilitas itu sosial tapi kan luar biasa gitu, sudah ada semua. Bagaimana Air kira kita mengakomodir semua itu? Mari kita sama-sama menghargai. Harus ada betul, keterbukaan, baik benar dari sekali. perencanaan finansial, kemudian segala hal itu dari mulai ketua lah, ketua maunya apa, sekretaris itu semua pengurus itu harus dan masyarakat itu maunya apa gitu loh. Mhm. Jadi di situ harus bisa dituangkan agar kita bisa melaju gitu kan. Jadi hambatan-hambatan tadi yang harusnya itu tidak menjadi masalah, itu bisa terpecahkan, bisa terakomodir, bisa kita berdayakan gitu loh. Mhm. Nah, itu sih kita listkan, kita Iya, agendakan apa saja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian realisasikan agenda iya, tersebut. Siapapun yang mau betul. menyumbang, mari kita terima. Mhm. Kemudian kalau sudah diterima, berarti kita berikan dia laporan feedbacknya ini, nah sudah gitu kan. Saya kira Iya, itu Bu Ani. Kalau iya, menurut saya sih enggak ada iya. lagi. Ya, berarti Bu Yeni sudah mendapatkan solusi ya dari masalahnya ya? Alhamdulillah kayaknya dapat. Bertemu dengan Oke, mereka semua. Harus oke sekarang benar. tampil. Kalau tadi di belakang Iya, layar sekarang tidak lagi bilang Ibu Yeni keluar dari kepengurusan gitu loh. iya. Walaupun aku Nah, keluar nggak apa-apa. Yang penting aha, dilibatkan, ambil saja ilmu saya, ambil saja iya, tenaga saya, ambil saja pikiran saya, bagaimana itu bisa berlangsung gitu loh. oke. Nah, yang Hmm. terakhir sekali ini Bu Yen, bagaimana perasaannya Bu Yeni sekarang? Kayaknya lebih lega deh ya. Rasa mumet, rasa kecewa itu tadi yang kok kayaknya kok saya enggak ketemu, Mhm, buntu ya. iya, Masa mau maju sementara sudah keluar gitu kan, iya. kok nggak tahu malu. Tapi kalau kalau kita nggak berinisiatif, artinya gini, Iya, karena ini kan untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau kita iya, tidak berinisiatif, berarti tidak akan dapat gitu loh. iya, Ada iya, saling meringankan, yang iya, sekiranya tidak bisa membantu, yang tidak bisa menyumbang dengan maksimal, nggak apa-apa.
artinya saling menutupi, kan gitu ya, saling subsidi istilahnya ya. Iya, Ah, ya, gitu. subsidi silang. Subsidi silang, betul Iya, sekali. benar. Nggak bisa uang tenaga juga oke dijabani gitu kan. Iya, iya. Oke, sip. Kayaknya itu sih Bu Oke, Bu Apri. Yen, harapan saya ya, semoga apa perencanaan kemudian tindak lanjut yang tadi Ya. sudah sempat Bu Yeni rencanakan tadi itu semua Hah? dapat berjalan dengan baik. Kemudian Amin. masjidnya juga itu nanti akan berdiri kokoh. Saya Amin. berharap suatu saat jika saya berkunjung ke rumah Bu Yeni itu masjidnya sudah berdiri biar Sholatnya di situ. kita bisa beribadah di tempat itu Bu Yen ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Insya Allah Bu Apri, mudah-mudahan ya Oke, dengan oke, oke. keterbukaannya kita ini juga akan memberikan aura positif ya untuk mereka-mereka juga di sana. Artinya ego Ibu Yeni itu harus dihilangkan. Ya, Ya. tapi karena Bu Yeni sudah menemukan solusi dari masalahnya, mungkin Ya, bisa kita akhiri ya. Nanti kita Bu. lanjutkan pada saat saya berkunjung ke rumah Bu Yeni. Kita lanjutkan Boleh, insya lagi. Allah. Saya welcome Oke, kok Bu. Bu Oke. Yen. Oke. Mungkin hanya itu Bu Yen ya. Lain kali kita ketemu lagi. Mungkin ada Boleh Bu. masalah atau apa yang akan kita bicarakan di lain kesempatan. Oke Oke? Bu, terima kasih Iya, atas waktunya saya ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tadi, kemudian sudah menuntun saya untuk menemukan solusi step by step mhm. ya. Iya, Oke untuk terima kasih ini Bu saya ingin Yen. mengucapkan terima kasih. Iya, Sama-sama Bu. oke. Ya, assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Afri. Saya permisi nggih. Ya, Bu Sri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam Bu Sri. Masya Allah, saya mengikuti ya dari awal sampai akhir. Ibu Ani ini tergolong coach yang luar biasa ya. Waduh, Sehingga tadi itu permasalahannya complicated sekali saya lihat ya. benar Uh, sekali. complicated Melibatkan sekali. banyak Cuman pihak iya, sampai permasalahannya luar cukup negeri besar loh. ya, Sampai luar cukup negeri. kompleks. Iya, tapi akhirnya Ibu Ani mampu menggiring Bu Yeni sebagai kunci untuk menemukan Iya, solusinya sendiri. Luar iya, biasa ya, luar biasa juga dari kuncinya yang memiliki semangat ya. iya. Telah keluar dari forum kepanitiaan, Kepengurusan, tetapi ya. kepengurusan, tetapi kepeduliannya itu hingga Betul. mengangkat tema seperti ini yang luar biasa Iya, sekali ya. benar. Dan alhamdulillah telah menemukan jawabannya pada sore hari ini pada Iya, kucingnya Ibu Ani iya, ya. Iya, iya, saya telah mengamati tadi ya, tadi pada di awalnya tadi kompetensi ya. Saya berawal iya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani yaitu mendengarkan dengan aktif dan iya, membuat pertanyaan berbobot. Sudah iya. Ibu lakukan dengan baik ya. Terlihat Alhamdulillah. dari tadi kuncinya dengan semangat ya, dengan terbuka ya, Iya, nyaman sekali dalam mengkomunikasikan permasalahannya. benar. Kemudian alur tirta, Bu. Alur tirtanya Mhm, sudah dapat semua tujuannya ya, mhm. mengidentifikasi ya, tadi terlihat dari menggali informasi dari Ibu Yeni ya, yang cukup Iya, complicated ya. Kemudian sampai rencana aksi yang Ibu Yeni rencanakan ya iya, ke benar. depannya. Betul. Kemudian ada tanggung jawab lagi sudah Ibu Mhm, Yeni, bagaimana Ibu Afri menggiring ya untuk kuncinya sebagai Ibu Yeni ini mengarahkan ke eh, rasa tanggung jawabnya ya, iya, iya, berkomitmen kepada rencana aksi mhm. yang dia buat ya. Betul Kemudian sekali. ada prinsip coaching yang sudah kemitraan ya, terlihat Iya, dari komunikasi yang sangat interaktif sekali ya. iya, iya. Proses kreatif tentu saja dan memaksimalkan potensi yang Mhm, ada. Jadi indikatornya sudah tercapai, yaitu mhm. dapat menemukan ya, kunci dapat menemukan ide gagasan untuk menyelesaikan masalahnya Iya, sendiri betul ya sekali. Bu Ani. Iya, Nah ini ada pertanyaan ya, pertanyaan untuk Ibu Ani ya iya. sebagai coach hari ini. Ya, dari percakapan tadi ya, Bu, Mhm. bagaimana perasaan Ibu ya?
Senang ya, karena tadi juga di akhir coaching saya sempat menanyakan ke coach bagaimana perasaannya dengan masalah yang ada, kemudian beliau menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian sudah ada rencana aksinya, beliau sangat senang sekali. Mm-mm. Dari itu saya ikutan senang karena dengan permasalahannya yang complicated sekali, akhirnya beliau dapat menemukan sendiri solusinya. Seperti itu, Bu. Iya. Cukup senang dan juga puas. Saya juga turut senang ya. Saya Ya, juga sepertinya mendapatkan banyak ilmu di sini ya, ya. ketika mengikuti coachingnya Ibu Ani ini. Hmm. Sehingga kalau besok-besok kita ya ingin membangun sesuatu ya, Ya, apalagi posisinya di Ibu Yeni ya. Jadi kita ya, perlu perencanaan yang matang ya, betul sampai sekali. sedetail-detailnya. Iya, Iya, pertanyaan yang terakhir iya. untuk Ibu Ani ya, yaitu sudah melakukan percakapan dengan sangat bagus ya. Hmm, Nah, dari percakapan ini Bu, tadi sebelumnya saya sudah menanyakan 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, setelah Ibu iya, sudah melakukan proses coaching ini, iya. kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau saya sih Bu ya lebih ke ini keterampilan berbicara ya. Karena menurut saya itu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang coach. Karena dengan kita terampil berbicara, kita akan lebih mudah menggali potensi yang ada pada coach itu, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dengan keterampilan berbicara, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu yang bisa menggiring coach kita untuk menemukan solusi dari masalahnya. Mungkin itu, Bu. Iya. Ya, mungkin dengan kita terus berlatih, Bu ya, Iya, sehingga nanti iya Bu benar sekali. Afriani Mm, lebih iya, terbiasa ya, iya, menggunakan bahasa yang mm, terstruktur, Ibu ya. betul sekali. Oke, ya semoga itu juga dapat menjadi pembelajaran juga buat saya, Bu ya. Iya, Sebagai observer pun kita juga mhm, harus memiliki keterampilan berbicara. iya, Iya. Ya, terima kasih untuk sore hari ini Ibu Afriani telah melakukan coaching dengan sangat baik ya. Semoga ya eh, pelaksanaan coaching selanjutnya juga akan lebih baik-baik lagi. Ya, Bu iya, Ani. benar Oke, sekali. jadi saya sebagai observer mungkin Mm, saya akan cukupkan sampai di sini Bu ya. Di lain kesempatan kita dapat melakukannya lagi Bu ya, sehingga kita iya, sama-sama memiliki keterampilan berbicara yang baik. iya. Saya juga Ya, terima uh, kasih uh, Bu Sri sudah menyempatkan waktu untuk mengobservasi jalannya coaching pada sore hari ini. iya sama-sama Bu. Iya, akhirnya saya akhiri Bu ya. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.